Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore. Apa kabar Pak Chris? Ya, sore Mbak David. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan berbalik arah melemah, Pak. Yang cukup menarik adalah ini merupakan pelemahan terdalam di beberapa waktu terakhir ketika indeks harga saham gabungan berkali-kali menyentuh ke level new ATH intraday maupun dari sisi penutupan tertinggi di sepanjang masa. Analisis Anda pelemahan yang terjadi hari ini dan tadi pun juga sempat meninggalkan level 7.600-an, Pak Chris. Ya, kalau kita melihat memang pergerakan IHSG sudah naik cukup signifikan ya di bulan Agustus, di mana IHSG itu sempat naik sekitar hampir 10% tuh di Agustus gitu ya, dari bottom to high-nya. Nah, dengan kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu 1 bulan, wajar jika ada koreksi gitu. Jadi, di akhir bulan Agustus kemarin memang udah kita prediksi di September ini kemungkinan IHSG akan cenderung merah ya, cenderung terkoreksi ya, karena ya secara historical juga September, Oktober itu merupakan bulan yang biasanya bulan koreksi ya bagi IHSG. Arah selanjutnya Pak, dalam jangka pendek dan menengah untuk indeks harga saham gabungan dengan koreksi dalam hari ini. Oke, di September kemungkinan kalau prediksinya kita IHSG cenderung akan koreksi sampai ke area support mungkin di area 7.380-an ya, di area situ. Baru nanti di akhir tahun mulai akan ada pembalikan arah kembali ke atas. 18 September, para investor masih menantikan momentum itu. Apakah The Fed akan memangkas suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi pasar ataupun tidak? Ataupun memangkas tapi tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, Pak Chris. Bagaimana Anda melihat momentum ini? Apakah memang indeks harga saham gabungan sudah price in duluan sehingga beberapa rekor demi rekor tercipta dalam beberapa pekan terakhir? Nah, ketika dari The Fed memutuskan memangkas suku bunga acuan meskipun sesuai dengan ekspektasi pasar, apakah penguatan berlanjut atau posisi indeks harga saham gabungan akan lebih cenderung tertekan terlebih dahulu? Justru menjelang The Fed nanti akan memutuskan untuk memotong atau tidak, justru kemungkinan besar akan terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Baru nanti ketika The Fed akan memutuskan untuk memotong suku bunganya, baru indeks dapat kembali mulai naik gitu. Karena kalau kita melihat data-data dari Amerika kemungkinan akan cenderung kurang baik, sehingga ini dapat mempengaruhi secara global. Begitu juga ke Indonesia, kita bisa melihat dari USD ke IDR juga rupiah kembali melemah gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kemungkinan besar IHSG akan cenderung terkoreksi terlebih dahulu sebelum The Fed memutuskan pemotongan suku bunga. Baik, pasca pengumuman suku bunga, penguatan akan terus berlanjut, kemudian targetnya Pak, paling tidak mungkin sampai dengan akhir tahun. Akhir tahun target masih tetap sama di area 7.700 sampai 7.800 ya untuk IHSG. Artinya ini ruang penguatan indeks harga saham gabungan akan lebih terbatas Pak, ataupun range pergerakannya akan relatif sempit karena posisi saat ini tidak jauh berbeda dari target yang sudah Anda sebutkan tadi. Betul, untuk itu makanya mungkin September, Oktober kita melihat akan ada koreksi terlebih dahulu sehingga spread yang tercipta dari IHSG sendiri cukup lebar sehingga cukup menarik kembali untuk diperdagangkan. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, saham-saham big cap tampaknya terjadi aksi jual yang cukup masif dari perbankan big cap, kemudian juga saham brand yang nilai kapitalisasinya untuk saat ini masih paling besar di Bursa Efek Indonesia. Saya mau ke perbankan big cap, ke BMRI terlebih dahulu Pak. Hari ini tekanan terhadap BMRI cukup dalam, bahkan tadi sempat melemah di atas 2%, namun level 7.000-an masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, Bank Mandiri sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya cenderung sideways ya, dari akhir Agustus kemarin 19 Agustus sampai saat ini cenderung masih bolak-balik di area sideways-nya. Jadi even hari ini IHSG terkoreksi sampai 0,9%, tetapi kalau kita melihat Bank Mandiri sendiri cuma 1,39 ya. Jadi tidak terlalu signifikan terhadap penurunan IHSG sendiri. Kalau kita perhatikan penurunan IHSG sendiri cenderung lebih kepada saham-saham yang kemarin mencetak
kenaikan yang sangat signifikan, ya, di mana ini juga yang membuat IHSG melakukan all time high terus menerus gitu. Tetapi untuk big caps banking, lalu perusahaan-perusahaan LQ45 yang cukup lama sudah berada di LQ45 itu belum merasakan hal yang cukup kenaikannya ya, dengan kenaikan IHSG yang cukup signifikan kemarin. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BMRI hari ini? Ya, Bank Mandiri seperti rekomendasi kita kemarin gitu ya, IHSG cenderung akan terkoreksi di September. Jadi kemungkinan Bank Mandiri jika ingin entry mungkin di area di bawah 7.000 ya, di range di 6.700 6.800 merupakan area yang cukup menarik. Baik, dari BMRI kita bergeser ke BBCA, Pak. Di bawah Brent nilai kapitalisasinya hari ini tertekan juga cukup dalam di 0,97% dan sudah meninggalkan 10.300-an dan hari ini kembali meninggalkan 1.200-an dan penutupan di 10.175. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, BCA memang kelihatannya secara jangka panjang cukup menarik, tetapi karena kemarin penurunannya cuma sementara dan kembali naik lagi ke area 10.300 gitu ya, jadi spread di atasnya tidak terlalu menarik ya, karena mungkin hanya cenderung di 10.500 gitu sampai akhir tahun. Untuk itu lebih baik ya ketika BCA ada koreksi mungkin di area 9.800 9.700 itu merupakan area yang cukup menarik ya untuk mendapatkan spread yang lebih lebar. Dalam jangka pendek dan menengah, arahnya akan kemana untuk potensi ke 98 atau 97 itu skenario-nya seperti apa? Pak Kris, apakah memang dari beberapa skenario tadi Anda katakan sebelum pengumuman The Fed, IHSG akan koreksi terlebih dahulu termasuk BBCA, ada kemungkinan juga untuk menembus ke level support tersebut? Ya, kemungkinan kalau kita melihat kepada IHSG yang terkoreksi, memang korelasi yang dengan kenaikan IHSG yang 10% ya itu didukung sama Brent ya, yang naik sampai 35% di Agustus kemarin gitu. Jadi ya kemungkinan besar yang akan mendrive IHSG koreksi kebanyakan akan berada pada saham-saham yang seperti Brent ini gitu. Jadi hari ini terkoreksi sampai 4,6%. Nah, ini yang akan menjadi pemberat ya di IHSG di bulan September ini. Jadi hati-hati untuk saham-saham yang kemarin naiknya cukup signifikan, kemungkinan akan ada koreksi yang cukup dalam di bulan September ini. Untuk Brent arahnya akan kemana Pak dengan potensi koreksi yang terjadi? Ya, Brent dengan chance untuk kembali masuk ke dalam FTSE ya, ini kemungkinan akan koreksi mungkin di area 9.700, 9.000 sampai 9.400 di area-area itu, dan sementara sembari menunggu FTSE akan cenderung sideways di area-area itu, dan setelah FTSE mungkin akan ada koreksi ya, karena ya sudah targetnya sudah tercapai untuk masuk ke dalam FTSE index. Artinya peluang untuk kembali ke 11 ribuan masih cukup panjang perjalanan Pak Kris? Untuk kembali ke area 11.000 saya rasa cukup berat ya, karena tidak didukung dengan fundamental yang baik saat ini. Baik, dari saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, saham-saham dari grup Bakri hari ini juga cukup menarik kita perhatikan. Pak Kris, ada Bumi, ada BRMS. Ini sudah menguat dalam beberapa waktu terakhir. Ketika pun indeks harga saham gabungan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, saham Bumi dan BRMS tampaknya masih kokoh dan masih mampu bertahan di zona hijau. Kita ke Bumi terlebih dahulu. Pak Kris, analisis Anda dengan penguatan yang terjadi 103 dan sempat juga menembus ke level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Ya, Bumi merupakan saham batubara di mana emiten-emiten batubara yang lain sudah mengalami kenaikan yang lumayan di kemarin itu. Dan akhirnya Bumi juga kalau kita melihat sebenarnya dari Agustus itu sudah mulai ada chance untuk uptrend ya, kelihatan trennya sudah mulai positif gitu, dan hari ini mulai di break area 95-nya dengan closing sekarang di 98. Jadi dengan harga batubara yang masih kuat, masih cukup bagus gitu di area 130-140 ya, ini membuat seharusnya emiten-emiten batubara itu juga masih cukup menarik saat ini. Ditambah juga ya korelasinya biasanya ketika IHSG melemah, saham-saham Bakri Group biasanya cenderung menguat ya. Hari ini terjadi hal seperti itu.
rekomendasinya Pak, support dan resistennya untuk Bumi? Oke, terdekat di 94 ya, karena dia break 95, support sekarang di 94 dengan resistance terdekat itu di area 106. Oke, apakah kondisi yang sama juga terjadi untuk BRMS, Pak? Ya, begitu juga untuk BRMS ya, karena kemarin ketika biasanya ketika grupnya Bakri naik gitu, memang satu grupnya biasa meningkat. Hari ini juga kalau kita perhatikan ada Energi, ada Dewa juga mengalami peningkatan. Rekomendasinya untuk BRMS, singkat saja Pak Kris. BRMS support di area 163, resistance di 180, rekomendasi masih baik. Baik, penutupan hari ini di 169 menguat di 5,62%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.